Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum jami'an. Telah hadir bersama kita Al-Ustaz Abu Abdillah Adani hafizahullah ta'ala wa ra'ah, yang dimana beliau selaku mudir atau pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Aiman Pontianak. Nah, sekarang kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah thayyib. Alhamdulillah. Nah Ustaz, bisa jelaskan kepada kami tentang seputar kuliah tahfidz Al-Aiman Pontianak? Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kuliah Tahfidz Al-Aiman adalah kuliah ataupun tempat pendidikan, tempat belajar setingkat universitas, atau kita berada pada jenjang atau marhalah strata 1, ya, ini tingkatan setelah SMA. Ini adalah untuk dari sisi tingkatan pendidikannya, dari sisi marhalah ini sekarang berada di tingkatan sekolah tinggi, ya, jadi ada dari marhalah awal misalnya marhalah TK, kemudian SD, SMP, SMA, dan yang kuliah Tahfidz Al-Aiman ini adalah di S1-nya, strata 1. Dan alhamdulillah ya, kita sekarang sudah ada 4 angkatan yang mana yang dipelajari di kuliah Tahfidz Al-Aiman ini secara umum adalah apa yang dipelajari di sekolah tinggi Islam yang lainnya, ya tentu diantaranya pembelajaran akidah, kemudian fikih, hadis, sirah, dan yang lain, bahasa Arab gitu ya. Dan tentu karena kita kuliah tahfiz, yang menjadi pokok ataupun yang menjadi target utama kita adalah tentang Al-Quranul Karim, baik itu membacanya, kemudian menghafalkannya, kemudian memahaminya dengan pemahaman yang benar, tentunya sesuai dengan apa yang difahami oleh para salafun saleh, orang-orang saleh terdahulu. Kemudian bagaimana bisa mengaplikasikannya, mengamalkan apa yang telah difahami tersebut dan mendakwahkannya. Itu adalah target utama yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita berikan dan kita cita-citakan bersama, yaitu agar para tulab wa thalibat yang belajar dan menimba ilmu di kuliah Tahfidz Al-Aiman ini ya bisa memiliki kemampuan yang seperti Ana sampaikan tadi. Dan tentu di sini kita siapkan ya para pengajar-pengajar yang kompeten, yang bisa memiliki visi dan misi yang sama, dan kita anggap mampu untuk menyampaikan apa yang menjadi tujuan dalam pembelajaran ini. Kemudian juga dengan fasilitas yang kita sediakan, dan tentu kita harapkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, kuliah Tahfidz Al-Aiman ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi Islam dan kaum muslimin
secara umum, khususnya yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat ini. Nah, Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama penjelasan dari seputar kuliah S1 Ma'had Al-Aiman. Na'am ikhwani fillah, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ada beberapa pertanyaan terkait seputar kuliah S1 Ma'had Al-Aiman Pontianak. Pertanyaan pertama Ustaz, apakah kuliah di Al-Aiman ini formal? Taib. Subhanallah, ini pertanyaan yang sering ya ditanyakan terkait dengan status kuliah Tahfiz Al-Aiman ini, apakah dia formal atau tidak. Ya nanti kembalinya adalah pada ijazah yang akan didapat. Ya, dapat ijazah resminya enggak Ustaz? Apakah cuman seperti tingkatan tadrib duat saja yang dapat nanti hanya ijazah dari pondok. Taib. Di sini ya jamaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kuliah Tahfiz Al-Aiman cikal bakalnya ini adalah dulu kita pada tahun 2017 kita mulai dengan program Ihdad Lugawi, yaitu pembelajaran bahasa Arab, yang mana pada waktu itu 2017 ya kita belajar dan para tulab wa thalibat ya siswa dan siswi yang belajar di sini selesai hanya mendapatkan ijazah dari pondok saja. Kemudian terus berjalan alhamdulillah sekitar tahun 2000 kita mendapatkan banyak masukan dari para tulab dan thalibat agar bagaimana mereka setelah selesai belajar ini dapat ijazah resmi. Alhamdulillah setelah itu kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita hubungi beberapa universitas ya yang bisa diajak kerjasama, dan alhamdulillah kita untuk saat ini bekerjasama dengan salah satu universitas ya yang sudah diakui negara. Jadi nanti mahasiswa dan mahasiswi yang selesai belajar di Ma'had Al-Aiman maka dia akan mendapatkan 2 ijazah. Ijazah pertama adalah ijazah dari pondok. Ijazah dari pondok itu yang dikeluarkan oleh Ma'had sendiri. Kemudian yang kedua adalah ijazah yang dikeluarkan oleh universitas resmi yang telah terdaftar, dan nanti ijazah itu adalah ijazah resmi yang diakui oleh negara. Ya, jadi nanti ada 2 ijazah, satunya ijazah dari pondok, yang satunya ijazah dari universitas, dan ini formal resmi insyaallah diakui dan sama nanti dengan jamiah atau dengan universitas yang lainnya yang ada di Indonesia. Insyaallah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Kemudian ikhwani fillah, pertanyaan kedua tentang seputar kuliah Tahfiz Al-Aiman, yakni Ustaz, apakah ini masuk dengan kuliah tahfiz? Baik, kuliah tahfiz. Namanya kuliah Tahfiz Al-Aiman ya. Maka untuk kuliah tahfiz ini sesuai dengan namanya kuliah tahfiz. Tahfiz yaitu kita di sini fokus kepada Al-Qur'anul Karim. Ya, bukan berarti kita tidak mempelajari pelajaran yang lainnya. Kita tetap belajar akidah, fikih, manhaj, sirah, bahasa Arab, tetap belajar. Tapi yang menjadi fokus adalah pada Al-Qur'anul Karim. Dan dalam Al-Qur'anul Karim nanti ada yang pertama adalah di level awal bagaimana mahasiswa dan mahasiswi yang belajar di sini ini benar bacaan Al-Qur'annya. Ya, di tahsin dan tajwidnya diperbaiki sebelum mulai menghafal. Jadi adalah suatu yang harus memperbaiki bacaan Al-Qur'annya terlebih dahulu. Kemudian nanti setelah itu baru kita bimbing agar mahasiswa dan mahasiswi ini mereka mulai menghafal Al-Qur'anul Karim secara bertahap tentunya, dan bagaimana kita dapat menggali potensi mahasiswa dan mahasiswi ini secara maksimal agar mereka mencintai Al-Qur'an, bagaimana agar mereka menghafal Al-Qur'an kemudian di sana muncul kebahagiaan dalam hati mereka.
Dan sebagaimana kita ketahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang berkah, dan kita ingin memunculkan semangat para penuntut ilmu ini untuk cinta dengan Al-Quran, mengambil keberkahan dari Al-Quranul Karim. Ini yang menjadi prioritas kita, dan kita harapkan mudah-mudahan nanti dengan izin Allah Taala selesai mereka belajar di kuliah Tahfiz Al-Aiman ini, mereka dapat menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya biiznillah dengan izin Allah Taala tentunya, dan bisa hafal Al-Qur'an 30 juz. Kemudian juga nanti di sini akan belajar juga ilmu-ilmu yang lainnya, ya akidah yang benar, manhaj salafun saleh, ya kemudian juga mereka mempelajari tafsir Al-Qur'anul Karim dan turuq tadris, ya, dan metode yang benar dalam berdakwah. Dan kita harapkan kuliah tahfiz ini ya dapat membentuk generasi muslim yang mereka selain memiliki pengetahuan yang memadai, ya, para intelek muslim yang mereka memiliki bekal pengetahuan agama, selain itu mereka juga hafal Al-Qur'anul Karim. Nah, insyaallah. Selanjutnya pertanyaan ketiga seputar kuliah Tahfiz Al-Aiman S1, yakni Ustaz, selain menghafal Al-Quran di sekolah tinggi Al-Aiman, kemudian ada belajar apa lagi, Ustaz? Nah, selain tahfiz, ya, selain menghafal Quran, memang kita katakan fokus kita adalah pada menghafal Quran. Jadi nanti setiap hari pembelajaran yang disuguhkan kepada mahasiswa dan mahasiswi ini harus ada tahfiz Al-Qurannya. Tahfiz Al-Quran adalah pembelajaran wajib bagi mereka. Setiap hari mereka memperbaiki bacaannya, menyetorkan hafalannya, ya. Kemudian selain itu mereka juga belajar pembelajaran standar di jamiah ataupun di pondok Islam, ya, mempelajari akidah sahihah, akidah yang benar tentang tauhid kepada Allah Taala, bahayanya kesyirikan, kemudian hal-hal yang tentu harus difahami oleh seorang muslim. Mereka juga mempelajari hadis Nabi, syarahnya, mempelajari fikih, usul fikih, qawaidul fikih, sirah, mempelajari fikih muamalah, mempelajari tibu nabawi. Ya, subhanallah, dan ini merupakan rahmat dari Allah Taala, ya. Kita dapat belajar seperti ini. Kemudian kita juga akan belajar, selain itu belajar bahasa Inggris, ada juga bahasa Inggris, ya, kemudian bahasa Arab tentunya, ya, bahasa kaum muslimin. Ya, nanti kita di bahasa Arab ini ada turunan-turunannya lagi, ya, ada nahwu, sorof, kitabah, balaghah, ya, seperti itu insyaallah. Nah, kemudian pertanyaan keempat seputar kuliah Tahfiz Al-Aiman S1, yakni, nah Ustaz, salah satu mata kuliah di Ma'had Al-Aiman adalah pengobatan klasik dan tibun nabawi. Nah, itu belajar apa saja, Ustaz? Tadi Anda sebutkan di antara pembelajaran yang ada di kuliah Tahfiz Al-Aiman adalah mata kuliah pengobatan herbal dan tibun nabawi. Jadi mata kuliah ini mahasiswa dan mahasiswi nanti akan mempelajari tentang tata cara atau salah satu disiplin dalam ilmu pengobatan, yaitu ilmu pengobatan herbal dan tibu nabawi, jenis pengobatan klasik, ya, pengobatan klasik. Dan nanti di sini kita akan membimbing mahasiswa dan mahasiswi untuk dapat memahami struktur tubuh menurut pengobatan klasik, ya, pengobat timur, seperti apa susunan tubuh, kemudian mengetahui organ atau keadaan tubuh yang sehat seperti apa, kemudian keadaan tubuh yang sakit seperti apa. Kemudian di sana juga mereka akan mempelajari bagaimana mendiagnosa suatu penyakit. Kemudian dengan itu mereka dapat menetapkan terapi apa yang paling sesuai dan tanaman obat apa yang cocok diberikan bagi orang yang mereka keluar dari keadaan normal seperti ini, ataupun yang kita kenal dengan sakit tadi. Ya, nanti mereka akan bimbing seperti itu. Harapannya adalah mereka nanti setelah selesai belajar di
Ma'had Al-Aiman ini, kemudian mereka berdakwah di masyarakat. Ya, mereka selain mengobati penyakit kolbu, mereka juga memiliki skill untuk dapat mengobati penyakit badan. Dan ini tentu akan sangat bermanfaat sekali, sangat menunjang dalam dakwahnya insya Allah. Nah, itu adalah di antara mata kuliah kita ya, mata kuliah pengobatan tradisional klasik dan tibu nabawi, dan anda rasa ini merupakan mata kuliah yang menjadi kekhususan dan keunggulan juga yang ada di kuliah Tahfiz Al-Aiman ini, dan mungkin sulit sekali kita dapatkan di tempat lain ya. Insya Allah ini akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi para tulab dan tolibat kedepannya bismillah Allah SWT tentunya. Nah, pertanyaan berikutnya seputar kuliah S1 Ma'had Al-Aiman. Nah, Ustaz, dengar-dengar di S1 Ma'had Al-Aiman ini ada belajar langsung dari kota Madinah, Ustaz. Nah, ya alhamdulillah, di antara nikmat dari nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ya kita dapat bimbingan langsung dari kota Nabi. Ya alhamdulillah ada beberapa mata kuliah seperti mata kuliah akidah, kemudian mata kuliah hadis yang langsung kita dari kota Madinah, yaitu diajar langsung belajarnya live gitu ya dari kota Madinah dengan para dosen yang ada di sana. Alhamdulillah ya, seperti misalnya dars akidah dengan Syekh Mustafa Al-Ajuri ya, subhanallah. Kemudian juga dengan Ustadz Murfiat yang tugas akidah ya, alhamdulillah ya, nikmat yang Allah SWT berikan. Kemudian juga dengan Ustadz Fauzi ada mata kuliah hadis ya, Ustadz Abdul Aziz ya, alhamdulillah kita dapat nikmat dari Allah SWT sehingga dapat mengambil faedah yang banyak dari guru-guru kita tersebut. Semoga Allah SWT berikan ganjaran yang berlipat ganda bagi mereka, Allah berikan kebaikan yang banyak bagi mereka. Jazakumullahu khairan. Amin. Nah, pertanyaan berikutnya ikhwan fillah tentang seputar kuliah S1 Ma'had Al-Aiman, yakni bagaimana Ustaz dengan biaya kuliah di S1 Ma'had Al-Aiman? Baik. Biaya ya. Nah, untuk biaya, alhamdulillah kita di Al-Aiman ini ada programnya. Pertama ada program reguler dan yang kedua ada program yang beasiswa. Untuk program beasiswa maka ini sama sekali tidak ada biaya yang dikeluarkan oleh mahasiswa atau mahasiswi. Namun untuk beasiswa ini kita ada seleksi yang ketat tentunya dan harus terpenuhi syarat-syarat dan ketentuannya. Kemudian program reguler, ini program reguler adalah program yang secara umum terbuka untuk semua kalangan yang haus akan ilmu, dan di sana untuk pembiayaan ya insya Allah nanti untuk pembiayaannya dia akan terjangkau ya, terjangkau, bisa dari semua kalangan insya Allah bisa untuk menjangkaunya, dan terbukti dari mahasiswa dan mahasiswi kita yang belajar di sini ya, ini dari banyak latar belakang, tingkatan ekonominya bermacam-macam, dan alhamdulillah semuanya bisa belajar di sini. Yang penting ada kemauan dan mereka bersungguh-sungguh ingin belajar. Insya Allah Allah berikan kemudahan demi kemudahan. Insya Allah. Nah, ikhwan fillah, kemudian pertanyaan berikutnya seputar kuliah Tahfiz Al-Aiman, yakni, nah Ustaz, saya berasal dari luar kota, misalnya dari Pulau Jawa, Sumatera dan sebagainya. Apakah kami bisa mendaftar dari jarak jauh, Ustaz? Nah, bisa, insya Allah. Jadi nanti ada pendaftaran online ya. Selain kita menerima pendaftaran secara langsung ya, untuk mereka yang domisilinya di Kalbar atau di Pontianak mungkin bisa datang langsung ya, mereka ingin melihat kampusnya seperti apa, tempat pendidikannya seperti apa, silakan datang langsung dan mendaftarkan diri secara langsung ke
pondok pesantren Al-Iman ya bisa silakan. Adapun yang dari luar kota ataupun tadi yang dari daerah yang tidak memiliki waktu untuk datang, ya insya Allah kita siapkan untuk pendaftaran secara online-nya. Nanti tinggal mengisi form registrasi online-nya, ya kemudian nanti insya Allah tinggal menunggu respon atau penjawaban dari admin. Insya Allah sama saja, ya sama. Tujuannya adalah kita ingin memberikan kemudahan bagi para tulab atau talibat, ya, bagi para penuntut ilmu. Insya Allah nggak akan ada tidak sulit untuk pendaftaran seperti ini insya Allah. Baik, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian pertanyaan berikutnya seputar kuliah tahfidz al-aiman. Bagaimana Ustaz jika mahasiswa yang ingin mendaftar ke sini tapi belum menerima ijazah dari SMA-nya, Ustaz? Apakah bisa mendaftar? Nah, bisa insya Allah. Jadi sebagian orang tua dari mahasiswa atau sini sering bertanya tentang ini ya, anak mereka masih kelas 3, masih kelas 3 SMA, kemudian ingin daftar karena memang kita sekarang untuk pembukaan pendaftaran mahasiswa baru ya sekarang pun sudah dibuka ya, sudah tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember ini gelombang 1 sudah dibuka. Dan sekarang untuk yang masih kelas 3 SMA tentu ujian saja belum, bagaimana sudah bisa memiliki ijazah. Ya, maka kita katakan untuk ijazah bagi mereka yang seperti ini insya Allah ijazahnya bisa menyusul. Ya, kenapa? Karena ya kalau mereka tidak buru-buru daftar karena kota kita sangat terbatas sekali ya, kotanya sedikit, kemudian minatnya yang lumayan banyak, khawatir mereka tidak dapat seat, tidak dapat bagian, ya, maka silakan bisa mendaftar. Nanti untuk berkas-berkas ini bisa menyusul ya setelah lulus dapat ijazah, nanti berkasnya baru menyusul. Ya, insya Allah bisa seperti itu. Dan kita juga menerima ijazah paket C insya Allah. Jadi juga biasanya Ustaz bisa tidak paket C, insya Allah bisa. Ya, prinsip kita adalah kalau misalnya bisa dimudahkan, kenapa mesti dipersulit? Yang penting ada keinginan, ya kemauan untuk belajar. Yang jadi masalah kalau tidak punya ijazah sama sekali. Anak SMP mau daftar ke S1 ya tidak bisa. Karena pernah ada kasus seperti itu. Dia masih SMP mau daftar kuliah S1 ya tidak bisa. Bagaimana berdaftar? Kita katakan kita formal. Kita bekerja sama dengan universitas yang formal ya, bahkan akreditasi B. Ya, tentu kita juga akan menyerahkan berkas-berkas ke mereka. Di antara syaratnya tadi harus ada ijazah. Ya, harus ada ijazah SMA. Ini kan sudah kelas 3, apalagi dapat ijazah SMA-nya. Tapi kalau masih SMP ya nggak bisa. Ya, SMP nggak bisa. Jadi seperti itu, untuk ijazah insya Allah bisa menyusul ya, insya Allah bisa menyusul. Kapan selesainya nanti dapat ijazah, kemudian baru ijazahnya dikumpulkan ke bagian administrasi. Nah, pertanyaan berikutnya, Ustaz, apakah ada asrama bagi mahasiswa dan mahasiswi di Al-Aiman ini, Ustaz? Nah, asrama ada ya, asrama ada, alhamdulillah, bismillah. Di antara nikmat Allah berikan adalah kita ada asrama di sini yang kita berikan atau kita siapkan ya untuk para tulab dan thalibat. Namun asramanya sangat terbatas. Jadi ini kita katakan asramanya terbatas ya, karena ya mudah-mudahan Allah Taala berikan kemudahan ya untuk dapat bisa membangun kembali ya. Tapi untuk saat ini asrama ada untuk ikhwan, untuk akhwat, untuk para tulab dan thalibat, asramanya ada. Tapi jumlahnya memang terbatas dan nanti sistemnya cepat-cepatan. Siapa yang mau asrama silakan daftar ke asramanya, isi formulirnya, ketentuannya seperti apa, syarat-syaratnya seperti apa, konsekuensinya seperti apa. Kalau asrama tentu akan lebih ketat di sini tentunya, tidak seperti yang tinggal di luar. Kita katakan asrama tidak wajib bagi para tulab terlibat ini ya, tapi yang mau asrama ada aturan asrama ya, di antaranya untuk misalnya aturan asrama untuk memakai handphone, nah itu ada batasannya ya. Untuk keluar tidak sembarangan keluar, apalagi
yang mahasiswi yang tidak kita biarkan sembarangan, karena yang di asrama adalah amanah orang tuanya ke kita gitu kan. Ada tanggung jawab yang diberikan kepada pihak pondok. Oleh sebab itu kita pun memberikan aturan-aturan yang ketat di sini untuk mereka yang memilih program asrama tadi. Nah, ikhwan fillah, pertanyaan berikutnya tentang seputar kuliah tahfidz al-Aiman, yakni bagaimana Ustaz? Saya dari sekolah umum, dari SMA negeri, swasta atau STM dan sebagainya, bukan dari pondok Ustaz. Apakah bisa mendaftar di kuliah tahfidz al-Aiman ini Ustaz? Toib. Kalau pertanyaan bisa atau tidak bisa, insya Allah bisa. Sangat bisa sekali. Tadi syaratnya ada ijazah saja nanti kan. Kalau sudah selesai SMA, belajar di universitas bisa, enggak? Bisa. Ya, bisa, tapi tentu yang untuk dari sekolah umum ini butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan, bukan enggak bisa. Selama dia ada kemauan yang besar, tekadnya bulat, saya ingin mengangkat kejahilan dari diri saya ingin mengejar ketertinggalan saya selama ini. Teman-teman dari SMP-nya sudah mondok, SMA-nya sudah mondok, sekarang saya baru dapat hidayah, alhamdulillah. Allah buka hati saya untuk kuliah di Ma'had Al-Aiman ini. Saya ingin memperbaiki diri saya, maka bisa dengan catatan dia harus berjuang. Ya, harus berjuang. Kenapa? Nanti dia akan bertemu dengan teman-teman yang tentunya teman-temannya sebagiannya sudah memiliki basic, udah dari pondok sudah pernah belajar bahasa Arab. Dan sedangkan dia mungkin belum pernah belajar bahasa Arab, bahkan baca Al-Quran saja masih terbata-bata. Tidak apa-apa, bisa insya Allah. Dan alhamdulillah banyak seperti itu. Ya, mahasiswa dan mahasiswi kita yang dari umum, yang sekarang mereka sudah pada lancar bahasa Arabnya, baca Qurannya sudah bagus, sudah punya hafalan Al-Quran berapa juz, alhamdulillah. Tapi syaratnya tadi dia harus memiliki tekad yang kuat dan dukungan orang tua tentunya. Ya, karena terkadang anak-anak ini, apalagi yang dari sekolah umum, ketemu belajar agama, dan ingat di sana ada hawa nafsu, ada setan yang harus ditaklukkan. Ya, selama ini tidak pernah belajar Al-Quran, kemudian dia mempelajari Al-Quran, belajar kitabullah, mempelajari hadis Nabi, tentunya setan tidak akan tenang. Ya, setan tidak akan tenang dan akan mengerahkan kemampuannya gitu, akan digoda luar biasa. Makanya mereka yang dari sekolah umum ini ya harus berjuang nih, harus melewati tahapan-tahapan ini. Kalau sudah lewat tahapan tadi, sudah merasakan manisnya menuntut ilmu, akan enak sekali. Dan tahapan ini juga sebenarnya sudah dilalui oleh teman-temannya yang dari pondok tadi. Mereka waktu masuk, masa susahnya adalah waktu masuk SMA dulu misalnya, yang ingin pulang, ingin menyerah belajar agama, sudah mereka lalui. Sekarang mereka tinggal melanjutkan. Sekarang mereka baru melalui masa itu. Nah, apalagi yang misalnya tinggal di asrama, ya, maka tadi harus ada perjuangan. Ya, jangan katakan tidak mampu insya Allah. Tinggal yang tidak mampunya itu sebenarnya tidak mampu menundukkan hawa nafsu, tidak mampu mengalahkan godaan setan tadi. Dia ingin bebas, ingin hurron. Ya, ini yang kita terus ingatkan dan motivasi. Dan itu juga dukungan dari orang tua. Dukungan dari orang tua mungkin dengan sering mengunjungi anaknya tadi kalau di asrama. Kalau tidak di asrama ya didukung juga. Ya, didukung juga dengan misalnya diajari ya, kemudian juga dijauhkan dari maksiat-maksiat. Ya, karena tentu kalau ingin menjadi baik ini butuh perjuangan. Ya, butuh perjuangan, butuh proses. Dan ini harus dilalui. Artinya kalau dari sekolah SMA, STM silakan masuk. Insyaallah bisa dan ada yang mereka sudah sampai pada tingkatan level yang tinggi, udah semester 6, semester 7 ya, dari sekolah umum. Alhamdulillah sekarang sudah bisa. Ya, sudah bisa bahasa Arab, ya, sudah bisa baca kitab gundul, udah bisa mengikuti taklim pembelajaran dengan syekh secara langsung ya. Alhamdulillah ya, jawabannya enggak ada yang tidak bisa, yang ada lah yang enggak mau gitu. Yang enggak mau mungkin, tapi enggak bisa insyaallah bisa. Apalagi ini
ilmu agama kan ya, insya Allah bisa lah. Kalau dengan catatan dia tadi mau bekerja keras, mau bersungguh-sungguh dalam menempuh pendidikan dan pembelajaran yang ada tersebut. Nah, Ustaz. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya tentang seputar kuliah tahfidz al-aiman. Nah, Ustaz, selain perkuliahan, selain mereka menghafal Quran, mempelajari ilmu syar'i, apa saja kegiatan mahasiswa-mahasiswi di al-aiman, Ustaz? Dan untuk kegiatan selain pembelajaran yang ada pada perkuliahan, ya banyak ya kegiatan mahasiswa ini, mahasiswi. Di antaranya ya mereka juga ada melakukan kegiatan olahraga. Ini juga diantara yang disenangi oleh mahasiswa ini ya. Kita kadang olahraga futsal bareng-bareng, bulu tangkis, kadang juga renang, kadang juga ada bela diri MMA, kadang juga kita ada rehlah, kadang kita ada bakti sosial. Ya, bakti sosial insya Allah nanti kita alhamdulillah sudah menjalankan beberapa daerah ya, diantaranya ke Barantika, kemudian juga ke Jawa ini nanti insya Allah. Nah, kemudian juga untuk di sekitar Pontianak ya, di Jeruju, juga pernah di Pugur ya, alhamdulillah ini juga kita libatkan mahasiswa. Nah, kemudian juga mereka berdakwah di masyarakat yang ngajar ya, sebagian dari mereka mengajarkan Al-Quran, kepada yang lainnya mengajarkan bahasa Arab. Alhamdulillah insya Allah kegiatan-kegiatan yang positif yang kita harapkan dapat meningkatkan wawasan mereka, empati mereka ya, di lingkungan sekitar mereka, dan mudah-mudahan ini merupakan proses pematangan mereka sebelum terjun nanti di dunia dakwah secara langsung. Nah, mahibati fillah, pertanyaan berikutnya tentang seputar kuliah tahfidz al-aiman. Bagaimana Ustaz jika saya sudah berumur ya, sudah 30 tahun atau 40 tahun, apakah masih bisa Ustaz untuk kuliah di al-aiman ini? Sudah berumur ya, siapa yang tidak punya umur ya? Sudah lahir punya umur gitu ya, maksudnya udah matang gitu ya, udah 30-40 tahun subhanallah. Alhamdulillah insya Allah bisa juga. Dan tadi kita katakan untuk sebagian mahasiswa kita ada yang usianya 30-an lebih ya, bahkan udah mau 40 tahun ya, bahkan ada yang sudah usia 50-an nanya, Ustaz bisa enggak masuk ke al-aiman? Kita kan bisa, silakan. Silakan, insya Allah pintu kita terbuka bagi para penuntut ilmu. Dengan catatan mau sungguh-sungguh, mau berjuang, ya mau berjuang belajar, insya Allah bisa semuanya. Dan tentu tadi karena kita terlambat, sebenarnya tidak terlambat ya, tidak terlambat karena ada, kalau kita lihat dalam kitab-kitab ya, para ulama bagaimana mereka baru dapat hidayah usia 50 tahun kemudian belajar keluar jadi ulama subhanallah. Alhamdulillah ya, atau usia berapa? 40 tahun. 40 tahun kuliah di sini 5 tahun. Ya 1 tahun iddad persiapan ya, kemudian 4 tahun syariah. 5 tahun baru usia 45 tahun. Masih muda insyaallah. Ya, Rasulullah SAW jadi nabi usia 40. Ya, muda insyaallah. Sekarang usia berapa? Usia saya 50 saja. 5 tahun belajar alhamdulillah. Ya, tinggal bagaimana dapat menyiasati waktunya dan bersungguh-sungguh dalam belajar, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Ya Allah Taala telah beri kita hidayah, maka kita sambut hidayah tersebut ya dengan kesungguh-sungguhan, dan kita harapkan dengannya Allah Taala matikan kita dalam keadaan husnul khotimah tentunya, ya dalam keadaan sebagai seorang penuntut ilmu. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya tentang seputar kuliah tahfidz al-aiman. Begini Ustaz, apakah di al-aiman ini semua kitabnya gratis Ustaz, ataukah berbayar? Nah, Masya Allah. Jadi jamaah dari Allah Taala, alhamdulillah ya. Asalnya kitab-kitab ini tidak gratis. Asalnya kitab-kitab ini tidak gratis. Namun alhamdulillah biasanya itu ada muhsinin yang bantu. Kita setiap semester baru kita tawarkan pada kaum muslimin, ini loh kita butuh kitab ini untuk para penuntut ilmu, untuk mahasiswa yang mereka mempelajari Al-Quran Karim, mempelajari hadis Nabi, mempelajari akidah sahihah. Kita tawarkan pada kaum muslimin, ada nggak yang mau bantu menghandle kitab-kitab mereka ini?
Insyaallah nanti mudah-mudahan kita harapkan menjadi amal jariah bagi mereka. Alhamdulillah seperti itu. Ya, seperti itu kita tawarkan. Biasanya ada saja. Alhamdulillah udah berapa angkatan, kita udah empat angkatan ya, selalu dapat kitab ya. Alhamdulillah mahasiswa baru kita prioritaskan biasanya dapat kitabnya gratis semuanya. Yang kemudian yang semester atas juga dapat. Ya tapi nanti kembali kepada musininnya gitu ya. Ada musinin insyaallah kita bantu fasilitasi. Ya, ini ada orang yang dia memiliki giroh, keinginan untuk bertawun dan dakwah. Di sini ada pada menuntut ilmu. Ya, kita sebagai penengah, ya siapa yang mau bantu silakan. Kalaupun alhamdulillah ya insyaallah untuk kitab-kitab bisa didapatkan ya. Didapatkan sekarang alhamdulillah banyak kemudahan, tinggal di download juga bisa. Kemudian pun tidak bisa kita bisa catat ya. Insyaallah selama tadi kadang-kadang ada kemauan ya, ada kemauan yang keras, yang besar dalam hatinya untuk belajar mengangkat kejahilan dari dirinya, insyaallah solusinya ada. Dulu Imam Syafi'i bagaimana? Nyatetnya di batu ya, di tulang-tulang ya, alhamdulillah bisa. Ya, sekarang alhamdulillah udah ada internet ya, udah ada fasilitas sekarang udah banyak ya, alhamdulillah. Jadi seperti itu ya, dan masalah di kitab. Dan tadi kita katakan untuk kitab asalnya memang beli masing-masing, tapi kita bantu para tulab dan talibat ini, kita pertemukan, nanti kita hubungi para muslimin yang mau bantu, dan alhamdulillah berapa angkatan dapat kitab terus gratis, alhamdulillah. Baik, ikhwani fillah azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian pertanyaan berikutnya, nah Ustaz, apakah di Al-Aiman ini ada daurah-daurah yang diberikan, yang disampaikan selain dari dosen pengajarnya Ustaz? Baik, untuk daurah jamaah milik Allah Tabaraka wa Ta'ala ataupun kuliah umum mungkin ya dari luar yang disampaikan oleh pemateri dari luar pondok, baik itu dari yayasan lain ataupun dari kota luar atau mungkin dari luar negeri misalnya. Alhamdulillah ada ya, alhamdulillah ada, dan ini selalu kita upayakan setiap awal tahun ya, kita rembukkan bersama. Ini nanti kuliah umumnya dengan siapa ya, kemudian nanti ada daurah. Alhamdulillah udah berjalan beberapa daurah ya, kemudian juga kuliah umum. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya Ma'had Al-Aiman itu ada, ataupun di Instagram-nya ya. Kita alhamdulillah ada kedatangan beberapa asatidzah untuk mengisi daurah dan kuliah umum ya untuk mahasiswa dan mahasiswi. Dan tentu di sini kita harapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa dan mahasiswi yang ada di Ma'had Al-Aiman ini ya, sehingga nanti mereka dapat mengambil ilmu yang banyak dari para asatidzah atau dari para masyayikh ya, yang memberikan fadilah ataupun ilmu mereka. Dan insyaallah ada seperti itu, dan kita upayakan terus, dan semoga Allah Taala berikan kemudahan istiqomahan bagi kita semuanya. Dan kemudian ikhwani fillah, pertanyaan terakhir dari seputar kuliah tahfidz Al-Aiman. Nah Ustaz, apakah syarat atau pendaftaran di kuliah tahfidz Al-Aiman ini Ustaz? Syaratnya secara umum sama ya dengan universitas yang lain, ataupun kalau kita ingin masuk ke sekolah ya, yang pasti tadi nanti ada diminta foto, kemudian KTP, kemudian KK dan semisalnya itulah. Nanti insya Allah dilihat saja di Facebooknya ataupun di Instagram kuliah tahfidz Al-Aiman. Insya Allah di sana ada, atau nanti lihat brosurnya. Insya Allah nanti di sana ada keterangannya tentang persyaratan apa saja yang dibutuhkan. Tapi yang pasti syarat utama adalah memiliki keinginan yang besar dalam menuntut ilmu. Kalau ada keinginan ya cuma ingin main-main ya bagus jangan, karena nanti menuntut ilmu itu berat, butuh perjuangan. Karena Allah Taala tidak akan berikan ilmu ini ya kepada mereka yang tidak pantas untuk mendapatkannya. Ini rezeki ya, ilmu itu rezeki dari Allah Taala, dan ini rezeki yang khasah, yang khusus, bukan rezeki yang umum. Kalau rezeki yang umum kayak harta itu orang-orang
kufar pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ilmu agama, ilmu syar'i, pemahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, memahami agama Islam dengan pemahaman yang benar, ya ini harganya mahal. Syaratnya juga berat tentunya. Ya, maka harus menghadirkan keikhlasan niat ingin belajar dan ada kesungguh-sungguhan. Kalau ada kesungguh-sungguhan dan ada keinginan yang besar untuk belajar, maka silakan daftar. Ya, silakan daftar. Insya Allah akan banyak kemudahan yang didapatkan dan akan merasakan kenikmatan yang besar dengan diberikan ilmu yang mana ilmu syar'i ini merupakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah terjawab dari pertanyaan-pertanyaan seputar kuliah Tahfidz Al-Aiman S1 di Pontianak. Kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz atas pertanyaan tentang seputar kuliah Tahfidz Al-Aiman ini, dan beliau selaku mudir atau pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Aiman Pontianak. Dan semoga info ini bermanfaat bagi kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu agama. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullah khairan ala usni istima'ikum wa ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.